Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sekarang membahas video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi terupdate tentang perpolitikan hari ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan sekarang bahas video yang pertama. Yakin ijazah Jokowi emang palsu? Guys, isu ijazah palsu Jokowi kayaknya naik lagi nih. Apalagi kemarin pakar telematika yaitu Roy Suryo semakin yakin kalau ijazah kelulusan Jokowi dari ujian tahun 1985 itu adalah palsu. Keyakinan Roy ini datang setelah ada pernyataan dari alumni UGM yaitu Rismon Hasiholan Sianipar. Roy bilang, apa yang disampaikan sama Rismon itu persis banget sama analisis Roy 5 tahun lalu. Kalau ijazah Jokowi itu palsu. Apalagi bentuk fisik ijazah Jokowi menurut Roy sampai sekarang gak bisa dibuktiin. Alasan utama keyakinan Roy kalau ijazah Jokowi palsu itu adalah zaman 1985 belum ada penggunaan jenis huruf atau font seperti yang ada di dokumen ijazah Jokowi. Jadi dianggap ijazah Jokowi itu baru aja dibuat di era sekarang dengan teknologi font dan printer yang lebih bagus. Kalau menurut kalian, emang bener? Kalau menurut kalian emang bener ya ijazah Pak Jokowi palsu? Kalian punya panci nggak guys? Panci? Ini orang ini nggak ada kerjaan apa? Aduh, saya itu berapa kali mengatakan bahwa sekalipun Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, pasti orang seperti Roy Suryo ini akan mengatakan bahwa itu dipalsukan atau apa. Jadi apapun yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, mereka tidak akan pernah untuk mempercayai. Pasti mereka akan menimbulkan opini-opini yang berbeda soal kepalsuan yang ada. Makanya jangan kita terfokus kepada orang seperti Roy Suryo ini yang kembali lagi membahas soal ijazah palsu Pak Jokowi. Ini dunia semakin hari semakin modern, tapi manusia Roy Suryo itu masih terfokus dengan fitnahnya, teman-teman. Apa? Maka di hari ini kawan-kawan, di Jumat yang berkah ini, mari kita suarakan supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa negeri ini tidak baik-baik saja. Masyarakat Indonesia tahu bahwa negeri ini tidak baik-baik saja. Kami tahu negeri ini tidak baik-baik saja dari para komplotan mahasewa kalian. Hidup mahasewa. Para bangsat negeri ini. Paham kan kalian sekarang? Ngerti kan? Terbongkar kan sekarang? Siapa dalang di balik gerakan mahasewa ini? Awalnya mengkritik kebijakan pemerintah. Sekarang kok mereka sudah satu suara dengan kelompok-kelompok gerombolan FPI dan HTI yang teriak-teriak bahwa orang gila adili Jokowi. Kenapa dalam orasi mereka tuntutan yang mahasewa sampaikan hari ini kok fokusnya jadi ke Jokowi? Paham kan kalian sekarang? Kok mereka satu suara sama Deddy Sitorus? Kok mereka satu suara sama Hasto? Jadi ngerti kan teman-teman ya? Siapa yang mengendalikan para bandit-bandit mahasewa ini teman-teman? Ngeri nggak teman-teman ya? Di tengah Indonesia lagi benar-benar darurat korupsi, mereka teriak adili Jokowi. Korelasinya dari mana coba? Teman-teman, ini mau kurang bukti apa lagi? Nanti kalau ditanya, kalian ditunggangi nggak? Tidak, kami ditunggangi, kami mewakili rakyat Indonesia. Rakyat mana? Rakyat 16%. Kok hidup adili Jokowi, adili Jokowi. Hidup Jokowi. Bawa-bawa nama rakyat lagi. Roy Suryo yakin ijazah Jokowi emang palsu. Sorry, aku kembali ke panci lagi. Next. Ya kan?
kan ya. Semua sekarang sudah sebelum demo-demo para mahasiswa ini teman-teman, kita melihat gerombolan-gerombolan anak-anak Abah yang melakukan demo adili Jokowi. Kita melihat gerombolan Faisal Assegaf, Refli Harun teman-teman, Tifa si tipu-tipu itu, Amin Rais. Mereka itu demo-demo dengan emak-emak untuk meminta agar supaya Jokowi diadili, pancung Jokowi, hukum gantung Jokowi. Itu yang mereka teriakan, ya. Dan setiap hari mereka lakukan itu, teman-teman. Suarakan adili Jokowi. Dan sekarang suara itu sudah berpindah kepada mahasiswa. Hei mahasiswa, kalian gak mewakili kami rakyat Indonesia. Kalian mewakili Rizik Syihab. Kalian mendengar ceramah dari Rizik mengatakan, tulis di tembok-tembok, adili Jokowi. Kan kemarin timbul propaganda tuh teman-teman. Tulisan di tembok-tembok, dinding orang itu dicoret-coret, adili Jokowi. Sekarang sudah merambat sampai ke sini. Ini sudah sangat gampang dibaca, mudah terbaca. Gerakan gerombolan yang mau menggulingkan pemerintah sudah mulai mengatur strategi mereka dengan cara yang berbeda, tapi satu tujuan, yaitu apa? Adili Jokowi. Ini adalah suatu tindakan untuk mengintervensi Pak Prabowo untuk berpisah dari Pak Jokowi. Tapi apa Pak Prabowo katakan? Hidup Jokowi. Mereka sekarang serang Pak Prabowo. Ya, kita sudah melihat konteksnya seperti apa. Kita sudah melihat motifnya sekarang seperti apa. Jadi teman-teman, kalau kalian mau katakan mereka mahasiswa, mereka memang mahasiswa. Pak Prabowo sudah serang. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung. Ini dari angle berbeda. Di samping di kanan tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita memiliki hak suara itu, bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita. Karena apa? Karena berdiri di sana. Mulutmu, harimaumu, karena udah ditangkap teman-teman ya. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas dengan dia? Tulis di kolom komentar. Dengar teman-teman. Dengar kan? Kalian sadar nggak siapa orang di media yang pertama kali menggemakan, menyuarakan kata revolusi? Kalau saya nggak salah teman-teman, saya melihat orang yang pertama kali mengeluarkan perkataan revolusi dalam konteks era sekarang ini teman-teman ya, dalam pemerintahan Pak Prabowo, yaitu Faisal Assegaf. Dia mengajak TNI Polri dari tingkat-tingkat bawah untuk sama-sama memberontak kepada Pak Prabowo, dan kemudian dia mengajak segenap masyarakat untuk melakukan revolusi kepada pemerintahan Pak Prabowo. Dia katakan secara terang benderang di sebuah podcast, dan kemudian itu digemakan di mahasiswa. Sebenarnya siapa orang sosok di balik Faisal Assegaf sehingga provokator seperti dia tidak ditersangkakan hari ini? Kita tahu Faisal Assegaf itu bersama dengan Abah ya teman-teman ya. Apakah ini adalah salah satu strategi mereka untuk merebut kekuasaan secara paksa dari Pak Prabowo, untuk menyangkal suara rakyat Indonesia yang sudah memilih Prabowo Gibran sebagai presiden, wakil presiden, dan mencoba untuk menggerakkan para pengikut-pengikut mereka yang kurang ajar ini untuk menggulingkan pemerintah? Dan apakah mereka berniat mengganti Abah mereka menjadi presiden? Terbaca kan teman-teman? Terbongkar, terbaca semuanya. Tindak tanduk mereka ini patut kita waspadai. Makanya rakyat Indonesia jangan terlalu lama kalian diam. Jangan hanya rame di rakyat 16% saja yang teriak-teriak revolusi, adili Jokowi, gulingkan Prabowo. Jangan kalian diam teman-teman. Saatnya kita bersuara. Tunjukkan rakyat 54% yang memilih Pak Prabowo Gibran itu
saatnya kalian untuk bersuara. Berikan suara dukungan kalian kepada pemerintah agar supaya itu publik itu tahu bahwa yang ribut hari ini hanyalah kaum sakit hati yang tidak terima, tidak mau membuka diri untuk dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Yang mereka inginkan harga mati Indonesia dipilih oleh Anies dan wakilnya ataupun Ganjar. Indonesia gak bakalan demo kalau Anies ataupun Ganjar jadi presiden. Karena mereka akan dimanjakan, korupsi akan jalan terus, efisiensi anggaran akan mereka yang bebas-bebas saja untuk memakai uang negara dengan hal-hal yang tidak berguna, sementara rakyat sengsara. Jelas kan teman-teman? Jelas. Tulis kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and cut.